Anjing. Ada anjing. Bruno. Bruno di mana Bruno? Kangen nggak sama Bruno kamu? Bruno lagi ganti kelamin. Dia jadi woke. Oke, gitu ya. Oke, lanjut. Red Bull Grand Prix of the Americas. Kota. Tapi sebelumnya, aku mau minta bantu sama teman kita Pandu untuk masuk hasil sprint race dan main race hari Minggu. Masukin. Hah. Sprint race nomor 1, Maverick Viñales, Batman Maverick Viñales. Nomor 2, Pak Bos. Marc Marquez, Jorge Martin, Pedro Acosta, Alex Espargaro, Enea Bastianini, Jack Miller, Francesco Pecco Bagnaia, Raúl Fernández, dan finally 10 besar di sprint race masuk Franco Morbidelli. masih nggak dapat poin sih. Ya, 10 besar. Ya, tapi nggak dapat 10 poin. besar, aku baca cuma 10 besar, kalau nggak habis-habis. Hah? Di main race hari Minggu, yang main jam 2 pagi, kamu nonton nggak jam 2 pagi? Saya di studio TV, Pak. Oh ya betul, terpaksa nonton, nggak bisa tidur. Ya. Nomor 1, Batman Maverick Viñales, back to back victory. Pedro Acosta, Enea Bastianini, Jorge Martin, Francesco Pecco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio, Alex Espargaro, Marco Bezzecchi, Brad Binder, Raúl Fernandez. Guys, kita bicara Fabio Di Giannantonio, bagus banget, dapat 9,9 sekon dari Maverick. Alex, teammate-nya sendiri dapat 12 sekon dari teammate-nya. Terus Marco Bezzecchi 13 sekon, Brad Binder 14 sekon, dan 10 sekon dari teammate-nya sendiri, tapi di brand yang berbeda. Gas, warna merah tapi beda dari Ducati. Itu kena mental itu. Klasmen sementara. Tunggu dulu. Ada satu tambahan. Jadi ada pembalap, udah di depan, jatuh, masih barisan depan ya. Terus bangkit lagi, masih finish depan Luca Marini. Itu kelewatan sih itu. Alex Marquez. Klasmen sementara, Jorge Martin leading the championship dengan 80 points. Nomor 2, Enea Bastianini. Unbelievable, belum menang tapi cuman beda 21 poin dari Jorge Martin. Nomor 3, Maverick Viñales lagi naik down dengan poin 56, cuman 24 poin dari Martin. Acosta 26 poin, Bagnaia 30, Binder 31, Espargaro 41, Marquez 44, yang lainnya rada jauh. Ya. Oke, sekarang kita mulai dengan news-news yang banyak dan pasti siap-siap MSGP untuk di hate sama haters. I love you guys. What can I do without you? Tunggu dulu. Haters itu adalah, tau nggak apa? Apa? Silent fans. Oke, itu true karena Itu mereka betul loh. tetap nonton terus. Betul. Bat Aprilia di Gotham City. Iya, Gotham City. Bat Aprilia di Gotham City. Kenapa saya bilang Bat Aprilia? Nomor 1 karena Marc Marquez punya, Maverick Viñales punya 2 karakter. Kadang-kadang jadi King Kong, kadang-kadang jadi Batman. Kemarin ditanya, kamu pilih yang mana? Kamu sebetulnya yang mana? Batman atau King Kong? Oh, belum tentu. Tergantung race dan tergantung mood aku. Kemarin dia di Gotham City jadi Mr. Batman. Unbeatable, very strong, super fast. Bro, gini. Ada 3 Typhoon. Kalau Typhoon itu bahasa Indonesia apa? Topan. Ya. Rapi topan. Yang mengganti skenario championship ini. Nomor 1, Aprilia plus Maverick Viñales.
Kalau mereka dapat konsistensinya, Ya sudah. bahaya sekali. Nomor 2, Pedro Acosta, rookie, ya, baru naik, ya, pakai gas-gas factory, which is a KTM factory, ya. Sementara ini, habiskan semua teammate. Brad Binder juga kena mental. Kedua, dia fighting for the championship, ya. Ketiga, jangan pikir bahwa dia akan nggak usahakan. Juara dunia. Yes. Nomor 3, ini ya Bastianini. He's back. Kalau tahun lalu dia itu Apes. Sekarang ini dia runner up. Semuanya bicara Pecco Bagnaia, Jorge Martin, tapi ini diam-diam, pelan-pelan, tanpa menang. Sekarang ada runner up di klasmen sementara dan bedanya cuma 21 poin. Kenapa saya bilang bahwa Maverick hebat sekali? Nomor 1 karena dia dapat rekor finally, official record. Dia menang dengan 3 brand yang berbeda. Suzuki, Yamaha, dan Aprilia. Nggak ada loh yang bisa. Siapa yang lakukan? Ada. Mike Helwood, Norton, MV Agusta. Nggak ada di era MotoGP, betul. Kamu betul. Nggak ada. Tapi kalau di era racing Zaman dulu ada Mike Helwood dengan Norton, MV Agusta dan Honda. Ada lagi seorang Mamola dengan Suzuki, Honda dan Yamaha. Ada lagi seorang Eddie Lawson dengan Yamaha, Honda, Cagiva. Ada lagi Capi Rossi dengan Yamaha, Honda, Ducati. Orang sehebat-hebat Valentino Rossi, Marc Marquez, atau Casey Stoner or Jorge Lorenzo tidak pernah lebih dari 2 brand belum. Marquez agak sulit karena dia cuma baru 2 motor. Iya, baru 2 motor. Siapa tahu tahun depan dia pindah ke KTM dan jadi 3, tapi kita nggak yakin. Oke, balik lagi ke Mr. Maverick Viñales. Apa yang terjadi? Semuanya bilang, wah Aprilia kencang sekali dan hebat banget. Tidak. Kamu di mana bisa evaluasi? Kalau motor Aprilia atau motor Ducati atau motor KTM, motor itu, kondisi motor, kita bicara motor, ada di mana? Kamu selalu harus lihat yang pembalap nomor 2. Sementara ini yang pembalap nomor 2 lagi struggle. Alex Espargaro oke, dapat posisi 5, oke, dapat posisi 7 di main race. Tetapi jauh sekali dari Maverick. Artinya apa? Kelebihan itu adalah di pembalap sendiri. Dan Alex Paerte itu juga bukan pembalap jelek. Iya, betul. Artinya apa? Bahwa Maverick ini baru tahun ini bisa dibilang matang. Jangan salah bro. Kalau Mr. Maverick kemarin di Portimao nggak punya technical issue, bukan bisa selesai cuma nomor 2, dia mungkin kemungkinan besar bisa menang race. Karena dari race dari lap kedua dia nggak bisa pakai atau jarang pakai gigi nomor 6. Dia bisa 0.2 of a second lebih pelan gara-gara masalah technical issue sampai itu macet dan jatuh. Jadi ini bahaya sekali bro. Kalau tahun lalu kita pikir cuman kalau tahun lalu kita lihat cuman Pecco sama Martin bisa fight, dan tahun ini kita perkiraan juga begitu. Ternyata sangat berbeda dan sangat menarik. Show kemarin di kota itu adalah show yang luar biasa. Rodeo. Overtake-nya orang bilang bahwa ya sering kita lihat bahwa overtake-nya itu kurang gara-gara segala macam masalah. Tapi kemarin itu overtake-nya itu bukan main. Maverick Viñales sendiri, oke lah di spring race dia startnya luar biasa, leading dan goodbye. Di main race dia ke belakang loh. Sebetulnya dia startnya bagus, dia nggak start jelek. Cuman karena di tikungan pertama dia rada lebar dan macet dan didorong out, dia masuk lagi kembali di posisi nomor 11. Oh iya 11. Itu gara-gara Jorge Martin, ya, karena dia masuknya terlalu agresif. Dia itu Pecco harus angkat motor. Dan di samping Pecco ada Maverick, dia juga harus angkat motor dan harus muter lebar kalau nggak mau jatuh. Udah untung dia nggak jatuh. Tapi dari posisi 11 itu dia kayak setan bro, bisa masuk dan naik sampai posisi 1
dan goodbye. Memang kemarin dia itu adalah Maverick Viñales yang kita pernah dulu di Yamaha, yang kita pernah lihat juga di Suzuki. Ya, itu adalah Maverick Viñales di mana kita selalu tunggu orang ini karena kita selalu dia punya talenta yang luar biasa, selevel Marquez, Rossi dan yang lain-lainnya, tapi punya konsistensi yang sangat jelek. Tapi sekarang di keluarga Aprilia, karena ini namanya keluarga, dengan juga seorang namanya Manuel Cuso, yang insinyurnya dia, di mana dia punya feeling yang luar biasa, di mana dia dengan Massimo Rivola juga cocok sekali, di mana dengan Albesiano yang kerja seperti insinyur yang sangat pinter dan selalu berikan part-part yang baru, di mana juga teman kamu Savadori mau tahu nggak mau, dia itu jadi test rider yang bagus, yang berikan motor yang sangat baik. Sebenarnya Savadori itu nggak dia punya peranan di sini. Betul sekali. Dan kalau kamu lihat kemarin cara membawa motornya Maverick, itu dia bisa remnya kemarin agresif sekali. Biasanya Maverick kan nggak terlalu agresif. Benar, remnya agresif banget. Tapi dia selain agresif sangat smooth. Dia tuh membawa Aprilia seperti Max Biaggi waktu di Superbike, atau waktu Max Biaggi membawa motor yang lain di MotoGP. Max itu punya kelebihan sama seperti Jorge Lorenzo. Mereka itu kalau membawa motor kayak robot, sangat sempurna, smooth, ya, like butter. Ya, dia itu bisa rem motor dengan agresif, tapi soft, masuknya soft, cari apex dengan cepat dan keluarnya sempurna. Lainnya Maverick Viñales semuanya kemarin, dan juga kalau lagi overtake sempurna, tidak bikin kesalahan satupun. Terima kasih Tuhan, tidak ada kesalahan dari Maverick sendiri dan Aprilia. Kalau kombinasi ini bisa jalan kayak begini, bahaya. Apa yang bikin saya kemarin sangat positif? Dia itu datang dari weekend di mana kecewa sebetulnya. Aprilia seluruh tim kecewa karena mereka punya technical failure, karena mereka itu bisa perform tapi harus kalah. Dia tetap fokus. Aku lihat kemarin, aku nonton semuanya dari free practice 1 sampai pokoknya weekend kemarin saya tidurnya dikit banget, ya. Dan saya lihat bahwa dia fokus. Kamu lihat nggak dari hari Friday, Saturday, Sunday, dia fokus banget orangnya. Aprilia semuanya fokus banget. Dan gak ada lawannya. Gak ada satupun motor atau satupun pembalap yang bisa melawan seorang namanya Maverick Viñales. Dan dia dapat pole, dia dapat lap record, dan dia dapat sprint, dan dia dapat juara. Gila bro. Semuanya dia dapat. Dengan confidence kayak begini, dengan kerjasama timnya sekuat ini, itu masa depannya, apalagi di Jerez di mana dia selalu perform, itu bisa bagus banget. Betul. Dalam 2 minggu apalagi ini di Silverstone nanti. Oh iya. Karena dia kan suka banget dan pernah menang dengan Suzuki dan yang lain. Ya, jadi guys, jangan underestimate Aprilia. Jangan underestimate, karena kalau memang Aprilia bisa jadi juara dunia, ya bisanya sama Viñales. Ya, kalau Viñales dulu selalu kalah sama Alex karena belum dapat feeling yang sempurna, sekarang dapat. Kenapa? Karena Massimo Rivola dan Albesiano kerja sekali untuk berikan kepada Maverick apa yang dia maunya. Apapun Maverick minta, apapun setupnya Maverick atau input dari Maverick kepada Aprilia, mereka lakukan. Dan kalau mereka bisa lakukan ini, kasih apa yang Maverick perlu, dan Maverick terasa confident, dia punya talenta loh bro. Kalau kita, kamu pernah raguin talenta dia enggak? Enggak. Kita raguin cuman konsistensi. Tapi kalau talenta kita udah tahu. Talenta si orang ini tuh dari Moto3, udah kelihatan sekali. Nah. Cuman saya heran adalah satu. Kenapa Aprilia sampai saat ini tidak perpanjang kontrak kepada Maverick? Mungkin belum. Ya, tapi kenapa? Kalau saya Aprilia, supaya pembalapnya terasa confident, supaya pembalapnya terasa welcome, kasih aja kontraknya. Buru-buru ya. Emang lo mau siapa? Siapa yang lebih bagus dari Maverick yang lagi on fire? Bisa dibilang nggak ada satupun. Jorge Martin kemarin. Ada. Pecco Bagnaia kemarin, Enea Bastianini, mungkin yang cuman satu-satunya nanti kita bicara soal itu, yang bisa lawan kemarin kalau nggak punya technical failure, itu adalah Marc Marquez. Kenapa? Karena dia raja
Kota karena dia itu kemarin on fire, karena dia juga, aku nggak tahu kalau Maverick menang atau Mark kemarin, kalau nggak, kita nggak bisa tahu itu. Tapi bahaya sekali ini. Aprilia kombinasi ini bahaya sekali. Jadi kita juga lagi nggak tahan tunggu sampai Jerez untuk lihat perform. Tapi Maverick ini sekarang ini lagi full mental dia lagi. Ya, lagi bagus banget. Ini guys, ini hal yang benar-benar kita nggak nyangka kalau waktu terakhir kita ketemu Maverick tuh di bandara di Qatar. Betul. Dan tampang dia itu kayak tampang orang lagi sakit perut main ceret. Betul. Nggak karu-karuan ya, dan dia bisa berubah. Wow. Yang satu lagi yang kita bisa dibilang bahwa Aprilia lakukan sesuatu kemarin yang rusakin possible record, kemungkinan rekor dari Ducati. Karena Ducati itu kalau kemarin misalnya menang, dia dapat 12 victory berturut-turut. Yang cuman bisa lakukan itu cuman Honda doang. Tapi karena kemarin yang menang Aprilia, rekor ini goodbye. Kalau mau menang 12 in a row lagi, ya bisa aja. Tapi ya, pasti mereka benci sekali Mr. Tardozzi sama Aprilia. Dan Tardozzi itu benci sama semua orang. Bahkan sampai lagi ngaca di kamar mandi aja dia benci sama ini ya, bayangannya sendiri. Super rookie Pedro Acosta. Future God. Bro, kalau kita raguin Pedro, gak mungkin. Kita tahu bahwa Pedro akan jadi juara dunia berkali-kali di MotoGP. Kecuali guys, punya cedera yang aku berharap tidak ya sama sekali. Tapi aku nggak bisa prediksi kalau misalnya pembalap punya cedera kayak Marc Marquez waktu itu. Aku bisa prediksi talenta pembalap. Talenta pembalap ini adalah talenta yang sang juara, di mana dalam 3 tahun 2 kali juara dunia, di mana dia datang tahun pertama ini awalnya saya sendiri ragu. Oke lah, waktu di Valencia test langsung dia kencang, langsung dia kencang. Race pertama oke lah, dia bagus banget. Race kedua di depan lagi, lebih bagus. Race ketiga di sini bagus benar. Ya jadi kenapa aku kemarin nonton dia di wawancara ini, dia bilang saya terasa seperti anak kecil. Artinya apa? Kalau anak kecil itu nggak punya beban, nggak punya pikiran, nggak punya apapun. Oh, anak kecil itu apa? Mereka senang terus, mau main terus. Kenapa dia adalah di stage yang ini? Nomor satu karena dia nggak mikir sama sekali kejuaraan dunia. Yang penting untuk dia bisa perform dengan baik. Betul nggak? Tetapi dengan cara kayak begini, nggak ada beban perform, ini adalah kontender kejuaraan dunia. Meskipun dia itu kalau misalnya tahun ini nggak jadi juara dunia, tidak ada masalah bro. Makanya saya bilang ini anaknya sangat bahaya. Aku lihat dia late break, sometime. Kadang-kadang saya di depan titik nggak mungkin bisa masuk, nggak mungkin bisa masuk, nggak mungkin bisa rem, nggak mungkin bisa, pasti lebar. Enggak, apex lagi. Kena apex keluarnya sempurna, nggak pernah ada yang cross dia dan overtake. Ya, super. Semua orang bilang juga, ya tapi dia harus. Aku pernah dengar wawancara ke Carletto Pernat, ya tapi dia harus hati-hati jangan karena overconfidence cedera atau jatuh parah. Itu memang adalah fakta. Kita pernah dulu saksikan itu di Jorge Lorenzo. Ingat 3 race pertama dia luar biasa mulai jungkir balik. Tapi anak ini beda. Aku nggak lihat bahwa dia ambil risiko yang over. Kayaknya dia under control semua dan dia bisa kalkulasi titik rem di mana, meskipun lebih daripada yang berhentinya motor gimana, dan confidence dan feeling sama gas-gas ini kayak gimana. Dan bro, jangan salah, satu lagi, dia itu nggak, dia terasa comfortable sekali dengan tim yang sekarang ini. Dia comfortable sekali dengan grup mekanik dari Hervé Poncharal dan semuanya. Belum tentu juga, meskipun sih pasti KTM paksa pindah ke factory team, belum tentu juga dia mau pindah ke factory team.
Karena ada satu pengalaman seperti Bastian ini. Iya, dan selain itu kalau dia bisa jadi juara dunia dengan gas-gas bukan factory team meskipun factory baik, meskipun motornya guys sama persis gak ada bedanya, meskipun semua insinyur-insinyur dari sama KTM juga itu datang dan support 100% karena mereka ini adalah anak mas, karena anak perusahaan mereka juga, anak mas. Ya. Satu lagi yang bikin saya heran kemarin. Maturitas dari anak ini. Oh iya, itu luar biasa. Enggak, ini bro. Apa semua Michelin bilang sama semua bahwa pilihan yang paling bagus adalah ban belakang adalah medium. Pembalap nomor 1, pembalap nomor 2 pakai medium di belakang. Tahu nggak? Pedro itu waktu di sprint race di selesai di posisi 4, which is luar biasa. Dia tuh ban belakang pakai soft dan completely habis. Dia bilang sama dia, mereka kan ragu semua pakai soft atau pakai medium. Soft juga bisa kalau di manage awal-awalnya dengan baik, mungkin bisa juga selesai race dan mungkin bisa perform. Dia nggak ada ragunya. Abis warm up dia bilang, guys, aku mau pakai medium di belakang. Sama kayak Viñales. Viñales masih ragu tapi dia bilang, oke lah pakai medium. Dua-duanya yang pakai medium, dua-duanya selesai di depan. Nah, maturitas dari anak semuda ini 19 tahun bisa ambil keputusan bahwa ban medium yang paling cocok. Dan dia bilang, kita bikin simulasi race di pit, kan mereka punya komputer dan alatnya, dan aku lihat di simulasi bahwa nggak mungkin saya bisa bikin race dengan ban soft di belakang. Tapi bukan cuma Pedro Acosta punya simulasi ini. Semua punya. Semuanya punya. Kenapa yang lain ambil keputusan yang berbeda? Di mana di sprint race juga seorang Pecco Bagnaia, seorang Bastianini punya masalah dengan getar-getar, vibration. Sama juga dengan Jorge Martin. Kenapa kalau kamu punya vibration di short race, ambil keputusan untuk nggak pakai medium? Dan performa, buktikan bahwa performa mereka dibanding Viñales sama Pecco, sama Pedro, bisa dibilang jauh. Dia jauh banget. Oke lah Bastianini bisa naik dengan soft, tapi dia harus manage ban. Awal-awalnya oke lah ada kesalahan sedikit, tapi awal-awalnya dia ada di belakang. Dia bisa nyusul, dia selesai di posisi nomor 3, tapi nyusulnya kemana? Ya oke lah, dia selesai 2,7 sekund dari Viñales. Tetap aja. Nyusul Pedro nggak bisa, nyusul oke lah naik podium. Tapi saya rasa bahwa tujuannya dari Enea Bastianini adalah menang. Kenapa? Karena dia udah pernah menang. Karena dia suka banget track ini. Iya. Ya. Jadi kalau awal-awalnya kita pikir, bro, bahwa Ducati ini, la GP24 itu adalah motor yang paling sempurna, yang paling bagus, yang paling step up, tanpa perlu diapa-apain. Karena kita tahu dari dulu, GP21, GP22, waktu baru keluar kan selalu awal-awalnya punya masalah. Sampai dari Jerez ke depan mereka ketemu setupnya dan bisa perform. Dari awalnya GP24 ini dibilang udah sempurna. Udah nggak ada yang bisa harus dilakukan karena motornya, tapi ternyata ada masalah kegetaran itu keluar. Mungkin dan yakin bahwa Ducati akan kerja keras sekali untuk mengatasi masalah ini, bro. Yakin saya, tapi untuk sementara ini struggle. Untuk sementara ini struggle. Meskipun motornya sih bagus banget. Karena kalau kamu lihat performa dari Jorge Martin kemarin, menurut saya bagus. Kenapa? Karena di track di mana dia nggak bisa fight. Di track di mana dia nggak bisa menang, dia tuh tahu diri dan dia tuh dapat poin penting sekali untuk leading the championship. Sama juga dengan Pecco. Kalau menurut saya Pecco nggak lakukan race yang jelek kemarin. Aku puji Pecco kemarin. Kenapa? Daripada dibuang, poin 0, daripada jatuh, daripada maksa, waktu di overtake sama Marc juga. kasih. Tapi dia benar, dia nggak jatuh, dia dapat poin penting. Dan dia bilang, di track ini kita, jangan pikir bahwa Pecco Bagnaia nggak suka track ini, bro. Jangan pikir itu, kenapa? Karena tahun lalu dia itu di sprint menang, kalau saya nggak salah, dan di main race jatuh. Tapi jatuh waktu leading jauh, ingat nggak? Iya. Artinya apa? Dia suka track ini, dia tahu. Tapi kemarin karena dia nggak ada kondisi teknikal yang cukup menarik, atau dia sama tim gak bisa kerja sebagus biasa untuk mendapat motor yang sempurna untuk selesai race di depan, dia ambil poin.
Karena kalau anggur poinnya makin jauh. Jauh banget. Kesalahan di Portimao udah besar, race accident, whatever, tapi poin hilang. Di sini dia bilang, di sini aku nggak bisa fight, di sini aku nggak bisa attack, mendingan aku play for the point. Di mana di track yang berbeda nanti akan balas dendam. Ini adalah mental juara. Tapi yang saya bikin heran saya juga seorang Jorge Martin, di mana di kualifikasi 2 kali jatuh, di 2 lap berturut-turut, bisa hilang confidence. Dia start tetap di sprint race selesai di posisi 3 dan mid race selesai di posisi 4 dan dia dapat poin. Itu chapeau, itu bagus. Meskipun performa dari Ducati gak sebagus biasanya. Kalau kita lihat, kalau kita pikir bahwa tahun ini Ducati pasti mendominasi total. Ternyata enggak. Ternyata itu ya oke lah bro, dia datang dari 11 race berturut-turut, bisa aja sekali nggak menang ya. Sorry ya guys, aku bukan di sini mau bilang bahwa Ducati udah enggak. Tetapi tetap aja kalau mereka mentally atau udah lihat bahwa KTM dengan pembalap yang gas dengan pembalap yang hebat, Aprilia dengan pembalap yang hebat bisa lawan, mereka juga shaking sedikit. Karena kalau untuk Ducati nggak penting siapa pembalap yang jadi juara dunia selain factory team, tapi yang penting Ducati. Tapi kalau yang juara dunia Aprilia atau KTM, ya sakit kepala. Ya kejutan tahun ini datang dari Viñales dan Acosta sebenarnya. Betul. Kerjaan pertama sebetulnya kemarin Liberty Media itu beruntung bro, karena show-nya luar biasa. Karena memang Aku nikmati banget lihat entertainment kemarin dari pembalap semua. Mereka enjoy juga di Hero Walk itu joget segala macam. Waktu di podium sprint juga beautiful banget dengan koriandol banyak sekali. Kerjaan kelihatan dan kemarin Gotham City itu lebih rame daripada biasa. Dari hari Jumat aja Carletto pernah bilang, Matteo kemarin kan saya sempat WhatsApp, dia bilang bahwa di hari Jumat aja pitnya rame banget. Biasanya di Amerika kalau hari Jumatnya di pitnya nggak ada orang sama sekali. Dan Jumat udah rame, Sabtu Minggu di atas di mana-mana orang Amerika ya datang. Oke lah, ada Beggars itu yang race Harley Davidson dengan bags yang bikin menarik juga. Dan kemarin aku nonton beberapa itu tuh orang gila semua, kencang banget, itu sadis lihatnya. Tetapi semuanya ini bikin MotoGP sangat atraktif dan sangat menarik. Meskipun kita nonton jam 3 pagi, tapi saya itu melek lihatnya dan senang. Ini bukan kerjaan langsung dari Liberty langsung, tapi dia udah mulai kerja. Mungkin hasilnya dari kerjaan Liberty Media ini akan kita lihat dari tahun depan. Tetapi di kota kemarin bisa dibilang chapeau, semuanya bagus sekali. Jadi kesimpulannya apa? Ducati kemarin defensif. Aprilia kemarin full attack mode on sesudah pengalaman Portimao. KTM only with Acosta. KTM only with Acosta. Apa masalahnya? Miller awal-awalnya di sprint, oke lah Miller itu kalau saya nggak salah di sprint race selesai, coba cek lagi saya, sorry guys. Miller kemarin selesai ke-7, tapi di main race waktu awal-awalnya ada 5 besar, tapi drop jauh sekali. Kalau Miller itu on the way out, nggak tahu kalau diterima sama gas-gas atau memang dia harus cari kerjaan di tim lain. Kalau Brad Binder udah punya kontrak sampai 2 tahun, tapi dia kena mental. Itu kena mental. Kenapa? We know Brad Binder seperti apa bagusnya. Kena mental. Kenapa? Dia itu, meskipun saya pikir dia masih bagus, meskipun saya yakin bahwa dia akan bangkit, tapi kemarin itu di jatuh, terus selain jatuh juga fight di belakang. Nggak pernah dari ada Portimao juga udah kelihatan jadi di mana mereka pikir, coba kalau kamu sekarang Brad Binder atau Jack Miller, tiba-tiba ada anak baru datang dari Moto2 dan tiba-tiba bisa perform dengan factory bike tapi di gas-gas dengan tim nggak resmi, meskipun resmi tapi nggak KTM, bisa perform kayak begitu dan fighting lawan Viñales, fighting lawan Marquez, fighting lawan Pecco, fighting lawan Bastianini. Mikirnya gimana? Coba pikirkan, jangan cuman Binder. Coba pikirkan bagaimana nasib Augusto Fernandez. Betul. Itu lebih hancur lagi itu.
Saya mau bicara sedikit tentang Pecco kemarin bro, karena ada sesuatu yang yang Ducati lakukan. Mereka punya masalah dengan ban soft di sprint race. Sprint race itu pendek. Dan dia bilang di wawancara, kenapa bilang, oh itu gampang besok, tinggal ganti ban. Hasilnya pasti bagus. Waktu di warm up, aku nonton warm up itu, Pecco keluar dengan soft yang bekas sprint race, dan Bastianini keluar dengan medium untuk dapat bandingan. Selain Ducati punya bandingan dengan semua Ducati yang turun, termasuk Marc Marquez, Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Jorge Martin, dan Franco Morbidelli. Tetapi kenapa? Mereka udah seharusnya, karena udah lihat hasilnya, bahwa di sprint race punya masalah dengan soft, dengan kenapa nggak ambil risiko, oke lah, kita start dengan medium. Dua-duanya pakai soft, ambil keputusan itu. Itu kerjanya kemarin Ducati, aku juga ada rada ragu, ya. Dan yang bikin lucu kemarin ditanya waktu di press conference, kamu berharap ada siapa teammate kamu tahun depan? Oh, aku nggak peduli sama sekali. Dan di situ ada Marquez. Marquez benar, dia nengok lihat sebentar. Aku nggak peduli sama sekali. Siapapun ada, aku nggak mau tahu. Aku cuma mau fokus dengan diri sendiri, sebetulnya itu nggak benar. Karena dari dulu Pecco Bagnaia selalu bikin soal siapa yang terjadi. Waktu dia ada Miller, sebetulnya dia nggak mau Bastianini datang. Sekarang Bastianini ya lagi sosok gitu, ya udah senang dengan Bestia nggak hormatin Pecco, meskipun kemarin masuknya bagus banget di main race ya, digeser dikit. Tapi sekarang kalau seorang Jorge Martin atau Marc Marquez datang ke Ducati tahun depan, itu sakit gigi loh bro. Dan satu lagi, sekarang Ducati punya masalah besar banget. Bro. Nomor satu, Ducati tahun depan harus pilih antara Martin, Bastianini, atau Marc. Kamu mau buang Martin lagi leading championship? Berat. Itu berat. Udah begini. Berat. Berat. Kamu mau buang Bastianini di mana runner up? Aprilia udah begini loh. Kamu mau buang seorang Marc Marquez yang dari sisi marketing, dan dia masih punya skill yang luar biasa. Dan dia masih podium loh kemarin. Dan dia kesayangan dari Gigi Dell'Igna. Tanda tanya. Sementara tahun depan Ducati hilang satu tim. Dan satu lagi saya mau bilang. Katanya yang dekat sama Yamaha sekarang adalah tim Pramac malah. Nah lu. Tim Pramac yang mau jadi tim Yamaha. Tapi itu nggak mungkin. Kenapa? Karena Fermin Aldeguer itu ke Ducati kontraknya. Sign kontrak sama Ducati Factory. Hati-hati ya, sama Ducati Factory, bukan sama Pramac. Tapi ditaruh di Pramac. Dan Pramac senang banget. Paolo Campinotti itu senang sekali. Gino Borsoi senang sekali seorang rookie dengan talenta yang luar biasa datang di situ. Kalau sementara jadi Yamaha, Aldeguer ditaruh di mana bro? Dan sekarang sebagai karena dia under contract of Bologna, Ducati, bukan Pramac. Yang tambahannya aja, ketika tinggal tunggu konfirmasi, VR46 menggunakan Yamaha, Bezzecchi sama Fabio Di Giannantonio itu udah kebakaran jenggot loh mereka berdua. Betul. Mereka nggak ada yang mau. Betul. Bahkan Bezzecchi bilang, sorry VR, dia lebih peduli sama karir dia. Bye-bye, saya akan kejar tapi posisi gini bro, Pramac. kalau kemarin di wawancara Uco, dia bilang, kita dapat sesuatu yang spesial dari Ducati untuk tahun depan. Kita senang sekali dengan ini dan kita mau continue. Nalo, dia bilang, aku mau continue dengan Ducati. Tim VR46 mau lanjut dengan Ducati. Ya, mereka menghindari Yamaha. Ya, jadi saya datang. Pramac nggak mau. Mau tapi nggak. Karena menurut saya Pramac udah senang, udah perform, udah hampir jadi juara dunia tahun lalu. Ngapain dia harus pindah ke Yamaha? Ya. Satu. Nomor dua, perlu duit. Pramac duitnya banyak sekali. Iya. Paolo Campinotti ini duitnya tuh nggak ada serinya. It's not about money. Ya. Dia tuh cari, Paolo Campinotti ini cari apa? Cari kejuaraan dunia. Dia maunya tim Pramac satelit, jadi dan tahun ini bisa juga kemungkinan bisa loh. Oke? Ya.
Sekarang DR46 mendekat Ducati dan udah senang sekali. Mereka itu mau menang, mereka mau perform. Untuk sponsor-sponsornya mereka dapat juga harus perform. Kalau dia pindah ke Yamaha tahun depan, meskipun dia punya entourage atau manajemen yang baru yang masa depan sangat baik, tapi belum tentu masa depan besok itu udah bisa perform. Tinggal siapa? Tim Gresini. Karena Ducati udah bilang, Yamaha udah bilang, dia udah bikin statement, tahun depan aku harus turunin 4 motor. Tapi aku ragu. Kalau pikir bahwa Carlo Merlini dan Nadia Padovani ambil keputusan untuk pindah di Yamaha, di mana seorang Marc Marquez sudah kemungkinan besar masih di situ dengan factory bike Ducati. Kalau Marc Marquez mau jadi juara dunia, dia tuh harus pakai Ducati. Kalau tiba-tiba harus ke Yamaha, dia nggak mungkin mau. Dia bye-bye baby bisa pindah ke KTM. Makanya karena ini dari kemarin yang apa terjadi di kota itu sangat berantakan dan bikin saya bingung sekali dengan semua isu-isu yang keluar. Kalau umpamanya sampai Carlo Merlini pakai Yamaha, dia kayaknya nggak bisa masuk. Itu dia di blok itu imigrasi lewat Pak Sandi Uno. Pasti nggak mau. Sampai sini. Namanya ada Alvin, namanya ada Mas Gilang, itu pasti bawa golok itu ngejar-ngejar dia. Betul sekali. Jadi itu nggak mungkin. Betul sekali. Sekarang ini adalah waktunya untuk bicara seorang namanya Marc Marquez dari tim Gresini, di mana semua orang di rumah selalu nyalain saya karena saya itu sponsor saya tim Gresini, berarti Matteo itu selalu bicara baik. Tidak juga begitu kali. Aku sayang sama sponsor saya semua. Aku benar sayang sama tim Gresini. Tapi kalau saya kasih statement, saya nggak pernah pikirin sponsor atau apapun. Kalau saya mikirin saya butuh duit. Tidak, aku tidak mau. Marc Marquez race di sprint race sangat bagus sekali. Sangat bagus banget. Dia fight, dia overtake Martin, dia overtake Pedro Acosta. Dia overtake dan overtake kembali. Dia ambil risiko gila-gilaan, bawa motor kayak nggak ada besoknya, dan selesai di posisi nomor 2. Karena memang di sprint race seorang namanya Maverick Viñales kemarin nggak bisa dilawan. Aku pikir bahwa di main race Marc Marquez itu bisa jadi juara 1. Dan kepikiran saya benar sampai dia jatuh. Oke. Posisi leading. Kenapa dia jatuh? Aku mau explain semuanya ini. Kalau pembalap jatuh, itu kesalahan selalu ada di pembalap. Betul. Meskipun kemarin Marc Marquez itu punya technical issue. Kenapa dia cepat-cepat overtake semuanya untuk leading? Karena dia punya brake overheat. Artinya apa? Kalian pernah balap nggak? Kamu tahu nggak kalau brake-nya kepanasan itu terjadinya apa? Lemot. Waktu kamu rem itu longgar, jadinya longgar sekali. Tahu ada sendiri. Longgar bukan dia nggak ada, dia ada tapi longgar. Lalu tahu karena panas. ada. Jadinya waktu dia bilang dia explain setiap kali saya rem, saya sampai habis remnya. Udah kena jari yang lainnya ya. Jadi guys, kalau misalnya kalau rem teknik rem ini adalah 2. Bisa pakai 2 jari, bisa pakai 1 jari, atau ala Valentino Rossi pakai 4 jari. Kalau ini di sini berhenti. Berarti di sini udah rem lagi di sini kita aku kasih lihat. Ya, ini rem. Ini udah rem. Tapi ini kalau longgar, jadi seperti ini. Ini jadinya seperti ini. Nah. Jadi dia bisa kalau rem dengan 1 dia bisa kena jari yang kena lainnya. Tapi kalau ini longgar, remnya itu nggak pakar bisa dibilang. Nggak pakem. Sorry, bukan pakam. Artinya apa? Apalagi kalau datang dengan kecepatan 320 atau 330 dan tiba-tiba dalam sekali, motornya nggak bisa berhenti dengan sempurna. Kalau kalian, itu saya suka banget nonton dari Sky, dari program Sky. Kenapa? Karena waktu Mark cerita soal masalah rem itu mereka tuh cari video-video Mark lagi bawa motor, dan di sebelah kiri di sini kan ada ini ada buat muteran ini. Ada muterannya, tapi kalau ya karena kenapa ada di sebelah sini? Karena dengan
tangan kanan kamu harus full throttle Jadi sama motornya rem. sebelah sini. Jadi nggak ada waktunya untuk regulasi rem. Kalau regulasi harus lepas gas atau harus lepas rem. Itu sangat bahaya. Jadinya ada kabel dan di sini ada roda. Di mana kelihatan sekali mereka bikin shoot tangannya di mana sering sekali di setiap tikungan dia sebelumnya dia selalu adjust. Kenapa dia overtake semuanya dan ke depan langsung ya? Karena dia di belakang motor. Itu masalahnya kan panas sekali dari motor yang lain. Selain temperaturnya dari ban naik dan pressure naik, selain itu kan rem jadi panas. Jadi panas, punya technical issue, dia overtake semuanya, tapi waktu dia overtake Pedro Acosta, datang dari lurus, dia panjang sekali dan dia rem, itu remnya sampai habis ngerem-rem. Makanya datangnya terlalu kencang dan jatuh. Oke, Matteo bilang, lo tahu dari beberapa lap sebelumnya bahwa kamu punya technical issue itu, kenapa ambil risiko? Nah, itu kesalahan pembalapnya. Tapi dia punya technical issue. Dibilang siapa yang menang kemarin kalau Marc nggak punya issue itu saya nggak tahu. Karena Marc is a fighter dan Viñales lagi on fire. Yang pasti kita saksikan sesuatu yang menarik sekali. Kalau meskipun Marc selesai di posisi 2, yang kita saksikan klasmen sementara lebih rapat lagi dan lebih nikmati kita semua. Bukan aku mau belain Marc, tapi aku belain championship. Championship ini di mana maunya Pecco, Jorge, Viñales, Bastianini, Marquez, Pedro Acosta, semuanya fight. Bukan cuma dua pembalap seperti tahun lalu. Makanya vision, open your mind. Jangan jadi fanatik cuma dengan Pecco, Matteo bicara sama Pecco, semuanya jelek. Jangan begitu, kita open minded. Ya, 360 derajat muter kepala seperti alien yang bisa muter 360 derajat. Tunggu dulu, ngomong-ngomong dari sponsor, kalau mau yang adem-adem, ini jaket dari sampai Yellowcon. Panas saya bicara, panas bro, panas. Yes, ya. Beautiful. Nah, mereka ini tahun lalu ngasih aku kesempatan ngomong sama. Warnanya ini kebanyakan fans BR4060. Acosta. BR40. Oke. Ini harganya nih sekitar 2,5 juta. Oke. Ini jaket bisa pakai protektor, bisa nggak, bisa buat nongkrong. Free buat lo semua. Cuman ada syaratnya. Syarat pertama lu mesti harus follow. cium serta di jidat. Harus cium saya. Itu dapat 2. Enggak. Pertama lu mesti follow Yellowcon Indonesia. Lalu Rider Sport Indonesia. 2 ini. Lalu ada pertanyaannya tapi nanti. Lanjut. Pasti orang di rumah bilang juga, kalau Marc Marquez juga tahun lalu jatuh mulu, dia jatuh mulu, tapi dia fight untuk posisi nomor 10. Tahun ini dia jatuh tapi fighting untuk posisi nomor 1. Itu beda cerita. Fabio Dija. Dija itu kemarin lakukan sprint race nggak beruntung, dia fight di depan tetapi jebol engine. Di race utama dia selesai di P7 atau P6 ya, kemarin aku lupa. P6 ya. P6. Bagus banget menurut saya, dan dia selalu lebih baik daripada Marco Bezzecchi. Kan gua bilang sampai sekarang belum ketemu solusinya untuk adaptasi dengan GP23. Kan aku bilang waktu dari sebelum Qatar, tahun ini Dija itu lebih baik dari Bezzecchi. 3 seri pertama udah kelihatan. Sekarang kita lihat. Ada yang bilang, wah Mbak Satar itu deket sama Dija. Oke. Mbak Satar itu anti sama Padepokan. Oke, gue nggak bilang nggak ya. Tapi saat ini omongan gue terbukti. Udah 3 seri, Dija lebih baik dari Bezzecchi. Mudah-mudahan sampai akhir musim Dija lebih bagus dari Bezzecchi. Itu pegangan gue. Kenapa? Pribadi. Lanjut. Selain itu, Morbidelli aku kasih nilai 7, meskipun di main race jatuh dan dia punya pace untuk selesai 5 besar, karena naiknya dan bagus banget. Cepet. Dia di sprint race selesai ke 10, tapi dari weekend kemarin selalu dia langsung masuk di Q2. Aku lihat ada step up-nya. Aku tahu bahwa Franco punya talenta dan saya yakin nanti dari Jerez ke depan dia juga fight selalu di depan 5 besar. Dan selain itu, yang tanda tanya besar, bro, kenapa Alex Marquez
perform kayak begini terus sejak kakaknya jadi di he's back jadi manajer tim. Iya. Terus. Ya, jadi gini guys, aku mau ngejelasin. Wah, itu Alex sama Mark itu bagaimana? Jadi ya bisa dibilang tuh Alex itu kan sebenarnya setengah manajernya Mark. Yang ngurus bisnisnya Mark itu ya Alex gitu. Cuma beda dia masih balapan. But kita berharap Alex ya tetap masuk ke posisi top 5 juga. Betul. Jangan terlalu fokus di sektor bisnis lah gitu kan. Betul. Ya dia, kalau aku sih saran pribadi ya lebih baik hire manager beneran ya daripada dia sendiri merangkap pembalap juga tapi manajer juga, itu agak ribet. Hampir nggak mungkin sebenarnya bisa begitu ya. Satu lagi bro, your friends, the Japanese team. Ya. Kalau mereka bangkit langsung susah memang. Ya. Aku lebih yakin Yamaha lebih bisa bangkit. Tapi performa dari Quartararo sama Rins kemarin bro. Tapi dia punya jam Richard Mille loh, harga berapa M loh itu. Ekspektasi Rins kemarin bisa, meskipun di free practice beberapa kali dia rada di depan, tapi ekspektasi saya minimal Rins itu perform 10 besar karena udah pernah menang dengan dia juga salah satu pembalap dengan dua brand yang berbeda yang pernah jadi juara, right? Yeah. Dia pernah jadi juara dengan Suzuki, dia pernah jadi juara dengan Honda tahun lalu, dengan Honda yang sulit juga, dengan Honda yang jelek, yang susah dibawa, tetap jadi juara. Saya berharap paling minimal, tapi dia juga mungkin dari masalahnya Rins ini saya kasihan karena ya aku tahu dia punya talenta yang luar biasa. Kaki, ya, itu masih. Tapi dari kakinya dia, dari tabrakan yang tahun lalu yang sangat parah itu, dia belum bisa pulih dan saya tidak yakin bahwa Yamaha masih mau perpanjang kontrak sama Rins. Menurut saya Yamaha akan offer duit besar sekali kepada salah satu Jorge Martin. Kalau misalnya dia nggak dapat kontrak sama Ducati Factory, atau Jorge Martin bisa juga pindah ke KTM. Atau selain itu dia bisa ambil pembalap yang seperti Aaron Canet misalnya, atau pembalap Moto2 yang lagi perform, Lopez salah satunya, Alonso Lopez ya, yang bisa mungkin ditarik di Yamaha karena mereka perlu perform, mereka perlu keluar dari lubang ini. Yang paling dalam lubang itu adalah Honda sedih sekali saya lihatnya. Saya juga nggak yakin bahwa untuk Mir ditandatangan lagi kontraknya tahun depan. Ada gosip bilang bahwa Mir bisa pindah di Superbike. Ya, jadi kenapa semua orang selalu bilang bahwa Championship MotoGP itu start dari Jerez? Karena itu Eropa. Atau dari Eropa. Meskipun mereka udah pernah balap di Portugal. Tapi Portugal rada beda. Kenapa? Karena di Eropa mereka, apalagi di Jerez, mereka semuanya tahu track. Eropa mereka punya data banyak sekali. Mereka nggak ada jet lag, pembalap semua. Dan mereka balik di suasana dan temperaturnya dan cuaca yang biasa mereka hidup. Jadi makanya itu selalu dibilang bahwa the real championship akan start di Jerez. Apa yang terjadi di Jerez nanti kita nggak tahu. Tetapi saya yakin bahwa show-nya akan luar biasa karena yang saya sudah sampaikan tadi. Karena itu yang calon jadi juara dunia lebih dari 2. Jadi aku yakin bahwa di Jerez nanti, apalagi balik ke Eropa itu cuaca itu tanda tanya. Apalagi kalau mereka nanti balap di Le Mans, di Prancis atau di Inggris itu suka hujan. Dan kalau hujan hasilnya bisa berubah total. Oke? Jadi kita akan tunggu Ducati bisa fight back. Kita tunggu Pecco dan Bastianini. Kita tunggu karena sekarang Ducati ini apa mau balas dendam langsung. Kalau kamu pikir bahwa Ducati Factory Team terima kekalahan ini, apalagi lawan. Ya itu tim Italia juga. Kalau kalah sama KTM itu rasanya beda untuk orang Italia pada kalah lawan sama orang Italia juga. Ya, jadi guys, dan jangan lupa di 2 minggu ke depan. Oh ya, sekarang ada satu pertanyaan nih, Matteo nih, banyak yang nanya nih. Keputusannya Luca Marini ke Honda, usia dia 26 tahun, mau 27.
ya. Walaupun dengan gaji besar, apakah itu dia nggak meresikokan peluang dia untuk jadi juara dunia? Risiko adalah begini, aku mengerti kepilihan dia. Nomor satu karena di VR46 sendiri dia kemarin kayaknya suasana udah nggak nyaman. Nomor dua, kapan lagi seorang Luca Marini dibanding pembalap-pembalap yang top banget yang ada di MotoGP bisa dapat factory ride. Coba kamu bayangin, kamu Luca Marini, di depan kamu ada siapa? Bastianini. Terus ada siapa? Martin. Pecco. Mark. Viñales, Mark. Pedro Acosta. Aduh men. Dan mereka belum ada juara dunia. Fabio Quartararo, Alex Rins. Kapan kamu bisa berharap untuk dapat factory ride? Nggak mungkin bro. Dia ambil keputusan yang tepat. Duitnya bagus. Honda nggak buru-buru. Honda akan kerja keras. Honda punya konsesi. Nanti akan sesudah RS mereka katanya di testing after RS kan ada MotoGP test. Mereka mau tes motor baru yang akan dipakai di Asen katanya mungkin. Ya, jadinya dia itu berharap bahwa Honda bisa bangkit. Dia dapat kontrak 2 tahun dengan duit bagus dengan berharap besar. Kalau saya jadi Luca kemarin, aku juga tanda tangan sama Honda. Ini saya jawab kenapa dia lakukan itu dan satu lagi. Risikonya apa? Kamu tanya risikonya. Risikonya itu adalah bahwa kalau dia selalu fight di belakang, nggak pernah bisa perform di mana tahun sebelumnya dia itu depan. Selalu 5 besar atau bisa podium di sprint race. Apa yang bisa terjadi bahwa mental itu jadi down. Jatuh mental. Nanti kalau pindah di brand atau di tim yang berbeda itu performa yang kayak sebelumnya nggak akan datang lagi. Tapi saya yakin bahwa Luca adalah orang yang sangat pinter, yang sangat bijaksana, dan dia akan kerja keras sekali untuk dapat yang dia bisa dapat dengan Honda ini. Dan saya yakin Honda akan bangkit. Jadi kalau menurut saya kalian pikir bahwa Luca Marini salah, Matteo Guarinoni pikir bahwa Luca Marini itu benar. Oke. Saya rasa cukup ya bro. Cukup. Kita lupa apa ya? Moto2. Oh nggak pulang sekarang ya? Ada Moto2 sama Moto3 ya? Moto2 ya dikit lah bahas lah. Garcia. Sergio Garcia. Ya. Dari tim MT Helmets yang ganti Sito Pons. Dia beli Sito Pons. Berarti tim rookie. Sergio Garcia ini nggak pernah menang di Moto3 dan nggak pernah naik podium juga di Moto3 dan di Moto2 tahun lalu. Tahun ini dia beda. Kenapa beda? Karena dia lagi leading championship Moto2. Semuanya kita pikir bahwa yang leader akan Canet, leader akan Aldeguer, leader akan Lopez. Tapi sementara ini yang leader klasmen sementara Moto2 adalah Sergio Garcia. Dan runner-up adalah Joe Roberts. Tim OnlyFans. Bukan Joe Roberts yang runner-up cuman kemarin di kota. Joe Roberts runner-up di klasmen sementara. Dan beda cuma 2 poin sama Sergio Garcia. Tim OnlyFans kan? Ya, betul sekali. Jadi itu timnya menarik apa yang lakukan Sergio kemarin dari free practice, kualifikasi meskipun start dari P3 atau dari P2 saya lupa kualifikasi kemarin. Dia itu leading dari awal. Dia pilih banyak karena sekarang gini, beda Moto2 tahun ini sama dibanding tahun lalu. Beda di mana? Di ban. Sekarang mereka pakai Pirelli dengan pilihannya yang beda-beda dengan performance yang berbeda. Kalau dulu kamu pilihannya nggak banyak dan mau pakai yang hard, mau pakai yang soft itu Bridgestone tahun lalu Bridgestone ya. Dunlop. Sorry guys, kayak kebanyakan. Dunlop ini performa rata aja, sama aja, nggak pernah habis, nggak pernah punya drop, nggak punya masalah sama sekali. Bisa 40 lap juga tetap aja kayak pakai konkret batu. Ya, kalau tahun ini penting sekali pilih ban yang bagus. Rookie team bisa kasih motor yang sempurna. Sergio Garcia dari awal leading dan meskipun terakhir Joe Roberts sudah mau tangkap, tapi dia bisa memanage ban sampai selesai di posisi nomor 1. Chapeau. Nomor 2 Joe Roberts itu tahun ini konsistensi bagus banget. Mungkin dia belum menang race, tapi saya lihat bahwa Joe Roberts 5 besar ada terus dan jarang jatuh. Kalau dengan tim supportnya dari American team ini bisa dia sejak balik di American team ini sebetulnya sih lebih nyaman dan dia lebih perform karena waktu tahun sebelum pindah ke Italtrans dia juga
di situ perform loh Iya. di tim Amerika. Sekarang balik lagi dan tahun ini adalah salah satu kontender untuk Juara dunia. Dan jangan lupa guys bahwa MotoGP perlu orang Amerika ada di MotoGP. Dan dengan Liberty Media sekarang ini, apalagi konyol kalau misalnya tahun depan nggak ada orang Amerika yang bisa balap di MotoGP. Makanya kalau tahun ini Joe Roberts nggak usah jadi juara dunia Moto2 tapi 3 besar atau 4 Udah besar. masih bisa naik. Bisa banget tahun depan itu naik di MotoGP karena guys tidak ada banyak sekali kontrak yang belum diperpanjang dan banyak sekali pembalap yang belum punya kontrak untuk tahun depan. Trackhorse itu kemungkinan ya. Iya, bisa buat kemungkinan Joe Trackhouse bisa karena itu tim Amerika, karena Amerika terakhir juga kemarin di lumayan perform sama Raul Fernandez dan Miguel Oliveira. Raul Fernandez akan dapat factory bike nanti dari Hassen. Dia akan coba di Jerez, di testing Jerez habis race testing Aprilia GP24 dan dia akan RS24 dan dia akan turun langsung di Assen. Dan bisa jadi juga bahwa salah satu pembalap tahun depan untuk Trackhouse itu adalah Joe Roberts karena Liberty Media pasti mau banget pembalap Amerika. Dan siapa kalau bukan Joe Roberts sekarang bisa balap di MotoGP? Nggak ada satupun. Oke. Nomor 3 Fermin Aldeguer. Fermin Aldeguer juga startnya kacau. Sama kayak Aaron Canet sebetulnya. Aaron Canet dapat pole position tapi startnya kacau, bisa di belakang nggak bisa nyusul lagi dan kacau balau. Dan selain itu Aldeguer tapi bisa kembali, tapi balik lagi dia pakai soft di depan, dia mendorong habis-habisan, dia fighting kelamaan sama Lopez, sama Alonso Lopez sampai dia bisa ke posisi nomor 3. Waktu di posisi nomor 3 kelihatan banget kemarin di sebelah kanan itu banyak Aldeguer itu udah habis total, dia nggak bisa nyusul tapi paling minimal dapat 3 besar. Saya masih yakin bahwa salah satu calon juara dunia Moto2 adalah Fermin Aldeguer karena dia punya talenta yang bukan main dan luar biasa. Cuman tinggal ekspektasi untuk anak ini dari semua orang terlalu berat. Dan dia mungkin dia terasa talenta ada, cuman dia under pressure sedikit. Itulah bedanya dengan Acosta. Ya, dan Canet juga salah satu calon jadi juara dunia, tapi dia terakhir ini meskipun dia selalu kencang, dia dapat pole position kemarin, dia waktu di race rada berantakan, startnya selalu jelek terakhir ini dan nggak bisa fight. Kalau di Moto2 juga start dari belakang untuk nyusul dengan ban Pirelli ini beda, kamu harus dorong habis-habisan, keburu habis nanti nggak bisa jadi juara. Tapi ini bagus bahwa Pirelli keluarkan ban kayak begini. Kenapa? Minimal mereka membelajar sedikit untuk memanage ban karena itu penting sekali nanti kalau mereka naik kelas. Oke. Satu lagi yang saya mau bilang, chapeau lagi kepada Bosco Scuro karena di 7 posisi pertama ada 4 Bosco Scuro. Nomor 1 Garcia pakai Bosco Scuro, nomor 3 Aldeguer pasti pakai Bosco Scuro, Alonso Lopez nomor 4 Bosco Scuro dan Ogura nomor 7 dengan Bosco Scuro. Jadi kenapa Bosco Scuro selalu perform bagus sekali dan leading championship dan selalu di depan? Karena memang frame-nya Bosco Scuro paling cocok dengan ban Pirelli. Mereka itu dapat win-win. Yeah. Jadi hati-hati guys untuk Bosco Scuro ini. Oke. Salah satu yang saya mau mention kemarin sebetulnya juga tahun kedua di Moto2, finally Dennis Foggia yang runner up di Moto3 kemarin dia awal-awal race untuk separuh race itu bisa 3 besar, dia lakukan race yang sempurna, cuman terakhir habis ban dia turun di posisi nomor 6, tapi menurut saya mulai kelihatan Sergio Garcia, Dennis Foggia, ya pembalap-pembalap yang di Moto3 di mana fight untuk the title yang sebelum-sebelumnya. Izar Guevara aja belum kelihatan ya? Betul, sama juga Ramirez juga. Oh iya, Marcos Ramirez guys. Dia udah tapi dia dari musim lalu udah bagus kok, udah bisa podium. Iya, dia selesai posisi 5 tadi dan dia memang benar waktu dia bilang kalau saya pindah dari forward team kepada Kalex dari MV, aku bisa perform. Dan itulah guys, kalau mau sukses tinggalkan MV Agusta. Cari tim yang lain. No. MV Agusta mau balik ke MotoGP loh. Iya, balapan di pedok ngelawan arah. Moto3. Kita chapeau juga dengan untuk Rueda yang start bagus banget, nggak taunya kena usus buntu. Enggak, dia tuh seharusnya start dari P2 ya kemarin tapi usus buntu, dia itu harus operasi di malamnya, dia nggak partisipasi race. Iya, gimana caranya? Dan kita juga nggak tahu bahwa kalau nanti
di Hassen dia Udah bisa balik motor salah bisa balik. Kalau di mereka bilang perkiraan di Hassen bisa balik. Kalau misalnya beda guys pembalap dari motor, pembalap motor dibanding pembalap mobil. Kalau Carlos Sainz ya junior waktu balik dari juga operasi apa namanya appendix itu, dia balik 2 minggu kemudian balap dan langsung jadi juara. Itu kalau di motor beda. Karena beban itu di kaki. Ya, kalau beban di kaki, kalau di mobil kan bebannya di leher. Nah, karena kalau mobil kita cedera di collarbone, nggak bisa. itu lama. Itu nggak bisa. Tapi kalau motor cepat. Itu bisa. Ya, jadi kebalik-balik guys. Ya belum tentu beda-beda. juga apa namanya bisa Rueda bisa balik di Asen. Tapi kita berdoa karena ini pembalap yang bertalenta yang juga fighting untuk championship. Tapi sekarang dengan cedera ini kemarin bukan cedera penyakit ini ya. Nanti besok gak pembalap lagi di Jerez itu berat. Tapi kemarin kita chapeau dengan seorang namanya Grande, the Great, David Alonso. David Alonso ini orang Kolombia ini adalah rookie yang menang 4 kali tahun lalu. Rookie yang udah fighting for the title langsung tahun lalu. Tahun ini adalah calon juara dunia. Dia udah lakukan 3 race. Dan 2 udah menang. Kalian tahu sponsornya siapa? Dan 2 dia udah menang. Ya. Terus El Chapo. Ya. Terus kemarin dia berdominasi dari free practice, kualifikasi, race-nya itu selalu kabur. Dia leading di depan selalu antara 2 sampai 4 sekon dari nomor 2 dan kemarin ini anak ini adalah sangat berpotensial dan dia juga bintang sama seperti Pedro Acosta, sama seperti seorang rookie tahun ini di Moto3 namanya Piqueras, Angel Piqueras yang selesai di urutan nomor 3 dan fight sampai last corner dengan seorang Holgado yang tahun lalu itu calon juara dunia dan tahun ini juga leading championship dengan David Alonso dan dia lagi fight for the title juga. Piqueras kemarin dia datang, memang Piqueras ini kan udah juara chef Moto3, udah juara Red Bull. Dia itu talenta yang katanya luar biasa. Kalau kemarin belum perform karena dia datang dari cedera lumayan parah. Dia belum pulih sempurna di bahunya juga. Tapi kemarin gila bro, luar biasa anak ini bawa Moto3 ini kayak setan dan sampai tikungan terakhir dia kalah pengalaman aja sama Holgado. Tapi Angel Piqueras ini guys jangan lupa namanya ini karena ini adalah bintang yang baru. Kalau sekarang itu adalah yang leading championship adalah David Alonso, 2 poin di bawah David adalah Holgado. Dan nomor 3 udah jauh sekali adalah Kelso. Orang Australia dengan beda dari Alonso udah 37 nilai. Ya, udah nggak jauh sekali tapi di Moto3 semuanya bisa terjadi tapi rada lumayan gapnya antara 1-2 sama yang 3 di mana MotoGP gapnya lebih dekat semua atau di Moto2 gapnya lebih dekat semua. Di Moto3 udah ada gapnya yang lumayan ini. Kelso kemarin juga sayang sekali karena dia startnya bagus banget, fight dengan 5 besar, terus dia untuk menghindari eksiden harus lebar, mundur di posisi 15, naik lagi sampai posisi nomor 7, jatuh, terus angkat motor lagi dan selesai di posisi nomor 8. Jadi ya bisa dibilang oke juga Kelso ya, salah satu pretender ya. Saya rasa bahwa terakhir yang saya mau bicarakan adalah jangan lupa guys, weekend depan ini ada race di Hassen. Superbike. Kita nggak langsung siaran hari Selasanya, tapi nanti akan bareng. Tapi Petrucci absen ya guys? Petrucci absen karena kemarin ada eksiden dengan motocross. Dia patah, saya baca ya karena bahasa Indonesia, patah rehang, tulang selangka dan tulang belikat. Itu rehak. Ya, jadi kondisi lumayan parah, jadi nggak bisa turun dan akan diganti dengan Nicola Spinelli pembalap e-bike, ya. Selain itu kita juga mau bilang happy recovery kepada Dovizioso karena juga dia itu jatuh motocross, tapi dia
patah tulang selangka juga dan pergelangan tangan dan cedera kepala. Kemarin kan dievakuasi pakai helikopter juga, cukup ngeri. Motocross guys bahaya. Hati-hati kalau pakai motor off-road, selalu harus punya pengalaman. Dia jualan motor beta gitu maksudnya, udah jujur. Nah kalau beli motor off-road sama beta. Matteo bisa, tapi aku sendiri sering punya masalah. Apalagi pembalap seperti mereka semuanya. Dan kalau mau beli protektor buat motor yang aman, mau touring, mau balapan, mau harian, lu bisa di Rider Sport. Ya kan jaketnya betul sekali. Helm bisa pakai KYT. Itu selalu pakai Suomi. Ya, selalu pakai safety karena itu penting sekali. Dan juga di kasur juga kalian perlu safety karena bumi udah penuh. Oh, itu beda ya. Oh ya, terakhir aku mau ngasih tahu ini hadiahnya. Jaket harga 2 juta lebih dari Yellowcorn. Bukan udah dikasih tahu tadi. Ulang lagi ya? Kuisnya. Ada kuisnya. Berhubung siapa bisa cium satar di mulut yang paling lama akan dapat jaket ini. Siapa yang berani? Tapi kontes ini nggak boleh untuk perempuan, ya. Yang boleh ikut kontes ini adalah cuman laki-laki. Jokin. Terus kuis. Oke, pertanyaannya adalah gampang banget, bisa langsung dijawab, jadi bisa langsung dibagi. Oke, pertanyaannya adalah Yellowcorn itu berdiri tahun berapa? Masuk Indonesia tahun berapa? Itu. Emang gampang? Nggak terlalu. Nggak terlalu gampang, tapi biar Google. Ya. Kalau mau tahu jawabnya guys, coba ke sana tanya sama pegawai. Nah, bener. Betul. Nah, kalau mau tahu gimana, lu sambangin aja Rider Sport sama Yellowcorn. Tahu? Betul. Oke. Selain itu, I love you haters. Bye. Bye.